Audio Jungle. Baik, hari ini kita akan belajar IPS kelas 7A. Oleh karena itu, Pak mengharapkan pembelajaran hari ini kita semua proaktif dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir jam setelah habis jam. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak minta peserta didik doa buka untuk kegiatan kita belajar kita pada hari ini. Saya minta peserta didik salah satu orang atas nama Gerald Mesang. Mari Gerald. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gerald. Yang Guru absensi ya, Afghanistan Tufan, Christina Yohana Mulik. Baik, tepuk tangan untuk peserta didik. Tetap tertahankan presentasi kehadiran yang ada baik individu atau pribadi, karena ini menunjukkan bahwa rajin ke sekolah berarti rajin belajar, kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan untuk lebih pintar di sekolah SMP Negeri 2 Pantai. Baik, terima kasih. Absensinya sudah selesai. Kita lanjutkan kepada pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, pertemuan ke-6 dan peserta didik. Saya akan tayangkan sebuah video yang akan menceritakan tentang pandemi COVID-19 yang kita pernah alami waktu itu. Jadi sebelum Pak tunjukkan video, tayangkan video yang ada, Pak akan beritahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi kebutuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Itu 4 tujuan pembelajaran yang kita belajar pada pertemuan ke-6 pada hari ini. Tolong dicermati dan kami minta fokus perhatian di kelas ini, jangan tidak lain, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dan 4 tujuan pembelajaran hari ini, materinya tentang kebutuhan manusia bisa dimengerti dengan baik. Bisa kok? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Nah, baik, Pak tayangkan video sebagai langkah awal, sebagai persepsi untuk kalian mengamati video yang Pak tayangkan dan kalian berikan pendapat. Penerapan pembatasan jarak fisik atau physical distancing selama pandemi COVID-19 membuat pemesanan bahan pangan melonjak tajam. Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan yang dipesan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Tayangan video tadi itu cerita pandemi COVID-19 menyangkut dengan belanja kebutuhan hidup manusia. Dari tayangan video tadi, Pak minta peserta didik dari 20 peserta didik yang ada, Pak minta salah satu peserta didik atau kalau bisa 2 orang bisa berikan pendapatnya ketika dia mengamati video YouTube yang ada menyangkut dengan pandemi COVID-19 yang waktu itu belanjanya secara online. Silakan, siapa bisa? Ya, Rivaldo. Terima kasih. Saya belanja pada saat COVID-19
bisa keluar rumah dan belanja secara online. Ya, terima kasih Rivaldo. Silakan duduk. Ya, menurut Rivaldo, ketika masa pandemi COVID-19 waktu itu belanja kebutuhan pokok sangat mahal karena kita belanjanya secara online. Online berarti kita transfer uang dan uangnya kita setelah transfer barangnya juga dikirim. Maka itu kemahalan. Itu makan ya, tingkat kemahalan berarti itu pengeluaran banyak uang. Tepuk tangan untuk Rivaldo. Ya. Siapa lagi yang kira-kira bisa? Masih ada? Silakan. Kasih pendapatnya tentang mengamati video COVID-19 yang ada. Masih ada? Oh, satu saja yang pilih ya. Jadi dari penayangan video yang tadi sudah ada peserta didik sudah menanggapi, Pak juga sudah kasih penjelasan. Sekarang kita lebih terperinci dan lebih mendalami lagi, kita masuk dalam diskusi kelompok. Jadi di situ ada soal yang Pak bagikan per kelompok dan di situ pengembangan materinya lebih luas saat kita berdiskusi kelompok. Terjadi interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain menyangkut dengan materi kebutuhan hidup. Silakan Pak sudah bagi kelompoknya. Pertemuan kelima itu angkat kursi mejanya dengan sopan pakai etika dan silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Satu kelompok 5 orang. Sudah ya? Ya. Kelompok 1. Kasih waktu 20 menit untuk diskusi ya. Silakan. Buku paketnya. Ya, buku paketnya dibuka untuk cari jawabannya dari masing-masing kelompok yang ada. Dituntun dibimbing oleh ketua kelas pada kelompok masing-masing.
Sekretaris yang baca di depan ya, nanti sebentar ya. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1 untuk dapat melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Baca soalnya dengan jawab. Setelah itu, waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman anggota kelompok lain. Bila mana ada sanggahan atau pertanyaan, waktu dan tempat saya berikan. Cara berbicaranya begitu, bisa mengerti? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, terima kasih. Dia berdasarkan hubungannya dengan orang lain. Ini berdasarkan tujuan ini bersama perbuatan dan menikah contoh madi yang berkoordinasi barang sehingga contoh kayu boleh menjadi meja. Contoh kayu potong. Nah, contoh kayu potong kalau ini bisa.
Sekretaris yang harus sekretaris yang tetap di tempat untuk ketika ada pertanyaan yang kelompok lain kami bantu kasih jawaban. Lalu sekretaris di depan bisa? Sekretaris siap? Cara bawa awal sampai sekolah jawaban dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman menyangka bisa. Terima kasih. Baik peserta didik, selain buku sumber yang ada, Pak juga tayangkan materi pembelajaran tentang kebutuhan manusia. Peserta didik bisa baca buku sumber IPS Kumer yang ada sebagai sumber informasi. Ada juga Pak ambil rangkuman dari beberapa buku IPS kelas 7 sebagai kurikulum mereka. Maka coba kalian amati media pembelajaran yang Pak tayangkan sebagai pemantik atau rangsangan untuk bisa menjawab soal-soal diskusi yang ada pada kelompok masing-masing. Silakan perhatian ke depan ya. Bisa lihat? Bisa. Silakan, bisa baca tidak? Pak kasih besar, Leko? Ya. Tidak terpotong? Potong. Bisa baca? Bisa baca? Bisa. Bisa baca tidak? Bisa. Silakan sebagai literatur atau sumber rangkuman materi dari soal-soal diskusi kelompok yang ada masing-masing. Bisa baca kok? Bisa. Oke, terima kasih peserta didik kelas 7A. Silakan. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang, ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan sepanjang masa. Ya, jadi itu tadi Pak sudah beritahukan bahwa kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus nomor satukan. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan kedua dari kebutuhan primer. Kalau kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang-barang yang mewah seperti pesir ke luar negeri, punya mobil, punya rumah mewah. Itu contoh kebutuhan tersier. Maka
Maka kalau kita kaitkan dengan masa COVID-19, maka kita harus mendahulukan kebutuhan kita dahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Keinginan tahan diri. Kebutuhan itu harus didahulukan. Kalau kita tidak makan dan minum pasti kita mati. Kebutuhan primer itu harus didahulukan ya. Ya, ini bisa baca ya? Bisa. Ya, bisa? Bisa. Bahan bakar peserta didik, aktivitas manusia, aktivitas memenuhi kebutuhan. Pertama itu kebutuhan hidup Manusia. Ini referensi sumber untuk bisa membantu kalian punya hasil diskusi kelompok. Ini lagi belanja di mana nih? Pasar. Di pasar modern kok, pasar ini tradisional. Pasar modern? Ini di kota, bukan di pedalaman ya. Bisa baca, bisa lihat gambarnya? Bisa. Ada baju, ada apa lagi itu? Ya, pakaian, makanan dengan tempat itu merupakan kebutuhan apa? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, cukup, terima kasih. Mantap, pintar-pintar semua ya, keras tujuan. Itu gambar apa peserta didik? Televisi. Ada? Televisi. Siapa yang nonton? Manusia. Manusia, tahu namanya? Tidak tahu nama, tapi manusia sedang menonton Televisi. Itu contoh kebutuhan apa? Pintar semua. Yang berikut, itu gambar apa? Ada emas itu kok? Ada kacamata? Ada parfum? Ini lagi sakit lagi, operasi darurat di medis. Salah satu jenis kebutuhan apa nih? Kalau sakit dirawat, kita kembali ke mobil itu termasuk kebutuhan apa? Tersier. Pintar semua ya. Ini ada orang lagi sakit darurat kemudian dirawat di medis. Ini kebutuhan apa namanya? Kebutuhan sekarang. Sakit harus pergi ke medis untuk dirawat, kemudian kalau sakitnya kasih jangan tunda-tunda nanti mati. Harus segera ke rumah sakit yang terdekat. Baik. Baik, peserta didik, itu literatur menambah wawasan kalian untuk bisa menjawab hasil diskusi yang ada. Sudah beres? Sudah selesai? Sudah? Baik. Sekarang kelompok pertama, Pak berikan kesempatan untuk bisa melaporkan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bersiap siaga, tetap semangat, proaktif untuk harus ajukan pertanyaan ya, untuk menambah wawasan pembelajaran diskusi kelompok hari ini tentang kebutuhan manusia. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk sekretaris kelompok pertama. Berarti dimengerti soal dengan jawabannya, tidak ada menjadi tantangan kesulitan, tapi jawabannya disetujui bersama. Ya, jadi kelompok keempat itu menyangkut dengan jenis alat penulis ibu
kebutuhan ada berdasarkan cara memperolehnya, barang bebas, barang ekonomis, barang elit. Itu ada contohnya berdasarkan hubungan dengan barang lain. Itu barang substitusi, barang komplementer berdasarkan dengan tujuan, barang produksi, barang konsumsi berdasarkan proses pembuatan, ada barang mentah dan barang setengah jadi. Dengan contoh, mengerti kawan? Baik, peserta didik, hasil diskusi kita hari ini dari pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 serta jawabannya. Sekali lagi Pak memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah bisa menghasilkan dari masalah ada solusi, dari pertanyaan ada jawab. Pak berikan support dan apresiasi yang mantap, dan dengan proses PBL ya, pembelajaran yang berdiskusi kelompok ini diharapkan ke depan ini semakin lebih mantap dan harus lebih semangat. Bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi dari materi kita tentang kehidupan manusia, setiap kelompok itu ada daftar soal. Tadi menyangkut dengan definisi kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan itu ya, kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Jadi manusia itu harus hidup aman, sejahtera, dan makmur. Maka harus dahulukan kebutuhan primer. Kemudian kelompok 2 itu jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kemudian yang kita utamakan itu adalah kebutuhan primer. Kemudian kelompok 3 itu tentang mempengaruhi kebutuhan. Jadi kita dalam kehidupan manusia ada dampak atau ada hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Seperti jenis kelamin, ya, itu kebutuhan laki-laki tidak sama dengan kebutuhan perempuan. Mengerti kan? Kemudian kelompok 4 itu tentang menunjukkan jenis alat jenis kebutuhan. Alat jenis kebutuhan ini ada barang bebas, ada barang ekonomis. Barang bebas itu ada udara, sinar, matahari. Itu penguatan atau kesimpulan dari materi hari ini menyangkut dengan diskusi kelompok. Sekali lagi pertanyakan, proses pembelajaran proyek Basic Learning atau PBL ini kalian senang tidak? Senang. Berdiskusi dengan teman dan bicara dan bertukar pikiran itu mantap tidak? Mantap. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, sebagai bahan refleksi hari ini pembelajarannya kalian menyatakan menyenangkan, Pak berikan support dan tetap dipertahankan, dan kita akan masuk ke pertemuan minggu depan. Itu materinya tentang kehidupan kehidupan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan, Pak akan berikan post-test 5 nomor. Nomor 1. Audio Jungle.